Peraturannya 2 menit tayangan video, kemudian 5 menit untuk paparan, dilanjutkan 15 menit tanya jawab Dewan Juri ya Pak ya. Nggih. Bisa dimulai dari sekarang penayangan videonya. Pelayanan dokumen administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin secara keseluruhan dilaksanakan secara online melalui inovasi para Acil Online, yaitu aplikasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil online. Sebelumnya, pelayanan dilaksanakan melalui tatap muka di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan UPTD Kecamatan. Penerapan aplikasi Parak Acil Online yang telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, dari yang sebelumnya penyelesaian dokumen administrasi kependudukan selama 2 hari kerja, sekarang dapat diselesaikan dalam 1 kali 24 jam. Terdapat informasi tracking sistem untuk pengguna layanan, baik melalui WhatsApp, maupun melalui aplikasi Parak Acil Online sendiri. Saat permohonan sudah selesai, dokumen dapat diunduh dan dicetak sendiri menggunakan kertas HVS A4, dengan tanda tangan elektronik yang sudah tertera pada dokumen. Berkas permohonan diajukan secara upload atau unggah dokumen, sehingga memperkecil kemungkinan adanya maladministrasi di lingkungan kerja Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, adanya fasilitas pemantauan kinerja operator, sehingga aplikasi Para Acil Online juga dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam menilai kinerja bawahan. Perkembangan permohonan layanan dokumen administrasi kependudukan melalui aplikasi Para Acil Online yang terus meningkat sebagai respon positif dari masyarakat pengguna layanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan melalui Parak Acil Online. Silakan masyarakat mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi Parak Acil Online dan jangan mengurus melalui calo. Silakan Bapak, bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para penguji, mohon maaf, Dewan Juri, maklum Pak, baru selesai PKN, jadi bahasanya masih penguji Pak. Kemudian yang terhormat kawan-kawan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kawan-kawan dari Badan Penelitian Pembangunan Kota Banjarmasin. Izin Pak, inovasi yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah Parak Acil Online. Itu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara online. Ada 2 nomenklatur di situ Pak. Pertama, pendaftaran penduduk, dan yang kedua adalah pencatatan sipil. Dua-duanya adalah produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan dua-duanya ini juga kita akomodasi melalui pelayanan online atau yang kita beri nama Parak Acil Online. Pada presentasi kali ini mungkin saya akan bagi 3 pola penyampaian. Yang pertama adalah di latar belakang. Latar belakang kenapa kami punya atau harus punya yang namanya Parak Acil Online. Yang pertama karena memang ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Dukcapil Go Digital. Jadi kita berusaha untuk bagaimana pola pikir kita, budaya kerja kita itu sudah digital Pak. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah berkaitan dengan penumpukan. Dengan adanya online, kita berharap penumpukan pelayanan yang awalnya tatap muka itu jauh berkurang. Semua dilayani melalui online. Kemudian yang ketiga, itu adalah berkaitan dengan kita mendukung visi misi Wali Kota Banjarmasin, yaitu berkaitan dengan Smart City. Dan yang terakhir ini yang penting Pak, semua yang ada arsip berkaitan dengan dokumen itu sudah digital. Sudah digital karena biasanya capil ini dipentingkan ketika ada proses-proses yang terdahulu Pak. Ada proses-proses terdahulu ketika kita sudah arsip digital, maka kita tinggal ambil, kita tinggal lihat. Ini. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan pola yang kedua lah, saya ingin menjelaskan prosesnya itu sendiri. Proses bagaimana proses Parak Acil Online itu bekerja Pak. Jadi kami di Disdukcapil itu punya yang namanya
10 operator dan 10 verifikator, Pak. Yang semuanya duduk di belakang meja, masyarakat melakukan permohonan melalui parak acil, kemudian mereka mengisi persyaratan yang sudah ditentukan, pendaftaran dan sebagainya, yang selanjutnya masyarakat tinggal melakukan upload persyaratan. Mereka tinggal melakukan upload persyaratan, kemudian tim verifikator akan memverifikasi sesuai ketentuan, sesuai persyaratan yang dicantumkan. Selanjutnya, setelah itu dianggap cukup persyaratannya, itu langsung diserahkan ke operator. Sesuai dengan perwali kami 47 tahun 2023, maka harus selesai dengan persyaratan lengkap 1 kali 24 jam. Itu harus sudah selesai. Kemudian dari permohonan yang sudah masuk, Pak, sampai saat ini rata-rata itu kami sudah memproses per harinya antara 400 sampai 600 permohonan. KTP itu 250 sampai 300, sisanya adalah pencatatan sipil. Misalnya kayak akta kematian, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh warga sendiri. Warga mengajukan permohonan itu cukup dari rumah, Pak. Jadi kami berprinsipnya sederhana, Pak. Masyarakat itu tidak perlu dibebani dengan biaya tinggi. Mereka yang punya warung tidak perlu tutup warungnya, cukup kerjakan di warungnya. Mereka yang punya anak kecil tidak perlu mengurus ke Disduk Capil, cukup sambil menggendong anak atau mengayun anak melakukan proses itu. Jadi tidak perlu ada biaya tinggi, biaya bensin, biaya transport dan sebagainya. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Masyarakat cukup di rumah mengerjakan itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi juga, salah satunya adalah berkurangnya pengurusan mulai calo. Tatap muka itu memberikan peluang untuk adanya interaksi antara petugas dengan calo. Nah, dengan adanya online ini, kita berharap tentunya mengurangi proses itu, Pak. Kemudian bagi Disduk Capil sendiri, manfaatnya adalah berkurangnya antrian di pelayanan kita, di tempat pelayanan kita. Kita punya 5 UPT, 1 di pusat. Nah, ini dulu itu penuh, Pak. Sekarang dengan adanya online yang rata-rata sehari sampai 400 sampai 600 permohonan, itu sudah sangat-sangat berkurang. Kemudian yang kedua saya sampaikan di awal tadi, mendukung Smart City, kemudian mendukung cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara mudah dan cepat. Kemudian lanjut. Keberlanjutan dari inovasi ini adalah pertama, kami sudah punya regulasi, Pak. Seperti saya sampaikan tadi, regulasi. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Terima kasih, mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Dewan Juri. Untuk pertama, dipersilakan Ibu Umi dari ULM untuk menanyakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan tentang dampak, kan ada dampak positif ya, bahwa kita terlayani dengan bagus. Nah, saya akan menanyakan tentang dampak negatifnya mungkin. Bagaimana dengan tenaga kerja yang ada di Dukcapil ini? Nah, tadi dengan adanya artinya kan ada 10 operator yang standby ya, dan 10 verifikator. Nah, otomatis yang lain ngapain gitu. Itu apa ya, karena memang ini sudah dilematis kan. Nah, bagaimana dengan pengaturan atau pekerjaan tersebut. Jadi memang zaman sekarang orang gaptek ya ditinggal pasti kan. Nah, tetapi tadi SDM yang ada dimanfaatkan kemana? Apakah ada dampak negatifnya terhadap dinas tersebut? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Program ini sebenarnya mendukung dari program pemerintah dalam hal pengurangan tenaga kerja, Bu. Kita di ASN sekarang itu pemerintah daerah itu dilarang untuk menerima tenaga honorer kecuali penerimaan oleh pemerintah ASN, PNS. Nah, kita kebanyakan di kita tenaga kita itu 42 dari honorer, sisanya ASN, Pak. Tetapi tenaga honorer ini ada yang sudah berhenti, menikah berhenti, dapat pekerjaan lain dan sebagainya, otomatis berkurang, Pak, Bu. Nah, program ini sebenarnya
salah satu bentuk antisipasi itu juga. Nah, dengan adanya proses ini, kekurangan tenaga kerja bagi kami itu tidak terlalu signifikan dalam rangka untuk proses pelayanan adminduknya. Karena kami operator yang tersedia 10 orang, kemudian verifikator yang tersedia 10 orang, ini cukup bagi kami, cukup untuk memproses permohonan yang masuk pada hari itu. Jadi kalau misalnya apa negatifnya ketika tenaga kerja yang lain, sebenarnya kalau dari sisi prosesnya kami tidak terganggu, Bu. Kami terganggu. Yang kedua, karena juga bentuk antisipasi kami dalam rangka kebijakan pemerintah mengurangi tenaga honorer. Tidak boleh menerima tenaga honorer. Demikian, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Cukup. Selanjutnya dipersilakan Pak Jerry, silakan Pak Jerry dari BSKDN Kemendagri. Ya, terima kasih Bu Yumi. Selamat pagi dan selamat buat Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin. Terkait mengenai inovasi ini, Pak, pelayanan pendaftaran dan capil. Pertama, saya belum tahu output daripada inovasi ini, apakah dokumen apa yang kemudian boleh bisa diberikan kemanfaatannya bagi masyarakat itu sendiri. Kalau dari Siap Banjar tadi jelas kita boleh bisa melihat pelayanan-pelayanan administrasi yang diberikan pada masyarakat, dan kedua ada keyakinan SOP di situ. Keyakinan SOP ini ya itu di situ disampaikan itu hanya dalam waktu 90 menit. Setiap dokumen layanan administrasi boleh bisa kemudian terpenuhi disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini juga nantinya akan sebagai salah satu data evidence, ya, bukti evidence yang nanti akan memenuhi indikator terkait dengan kemudahan proses inovasi yang dihasilkan dalam indeks inovasi daerah. Karena ini nanti nilai maksimalnya ini akan masuk ke parameter 3, Pak. Nah, oleh karena itu dari gambaran proposal, bukan saya tidak yakin ya, tetapi barangkali harus perlu nantinya ini dilengkapi atau disesuaikan kembali, ya. Kemudian saya belum tahu juga Pak, karena ini kan ada capaian 100% kemudian dilakukan bagi pelayanan ini, dan kemudian ini dia ada jaminan barangkali mungkin dalam satu hari bisa 600 orang mungkin masyarakat. Nah, saya mau nanya aja strategi-strategi diseminasi terkait dengan inovasi ini kepada masyarakat, sehingga banyak hasil yang kemudian disampaikan atau diberikan kepada masyarakat dalam hal kemanfaatan inovasi ini. Kemudian bicara soal non digital ini juga kan tidak seluruhnya bahwa inovasi ini harus diklaim bahwa dia akan sukses 100%. Nah, ini kan banyak pertanyaan apabila kalau umpamanya dalam pelayanan ini termasuk terkait dengan sama seperti tadi Siap Banjar. Ada artinya pengajuan cetak KTP umpamanya. Nah, ini pengajuan cetak KTP ini kan selalu harus kita sesuaikan dengan jumlah blanko yang ada. Apalagi kalau target satu hari 600 barangkali harus dipenuhi. Nah, terkait dengan ini barangkali mungkin ada mekanisme-mekanisme Pak yang Pak Kadis lakukan dalam hal penanganan menyangkut soal pelayanan, karena ini terkait masalah kendala, ya, apalagi dari soal kepastian waktu yang tadi sudah diberikan jaminan oleh Pak Kadis bahwa Terima kasih Pak Eri. hari Kalau ini berkaitan selesai. dengan Pak Kadis ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak. terima kasih Mohon, Pak. mohon izin Bapak bisa ke tengah Pak, biar Pak Jerry bisa lihat, karena kameranya di sana Pak. Mungkin bisa di atas panggung Pak, ke tengah. Nah, ya. Terima kasih Pak Heri. Kalau pertanyaan pertama, outputnya untuk pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan Permendagri kalau tidak salah nomor 28 atau nomor berapa, outputnya itu sudah berupa PDF Pak. Artinya cukup dengan di print
kemudian pakai kertas HVS 80 gram, itu outputnya. Jadi tidak ada lagi kayak akte kematian, akte kelahiran itu pakai kertas tebal, itu tidak ada Pak. Kalau kaitannya dengan sistem ini, ketika misalnya operator sudah harus menyerahkan ke handphonenya masyarakat, itu sudah berbentuk PDF Pak. Jadi masyarakat tinggal print sendiri. Nah kemudian kalau untuk KTP ya outputnya itu ada pilihan di terakhirnya, masyarakat apakah pengen mengambil di UPT terdekat atau mau diantar. Kita ada 2 program pengantaran Pak. Hari kerja itu kantor pos, kita kerjasama dengan kantor pos. Kemudian di hari libur Sabtu dan Minggu itu kita antar dengan program kita, namanya program Bakujuk Pak. Nah ini kita antar ke rumah masing-masing. Nah jadi masyarakat tinggal pilih. Kalau kaitan dengan KTP, KIA itu kita antar ke rumah masing-masing atau mengambil di UPT terdekat Pak. Nah kemudian berkaitan dengan apa tadi ya? Oh ya, kesediaan belangko ya Pak ya. Begini Pak, kami itu sudah bisa prediksi sebenarnya untuk Kota Banjarmasin berapa satu hari terpakainya belangko oleh masyarakat. Itu sudah kita prediksi Pak, sudah karena ini sudah jalan kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi kita sudah bisa prediksi satu hari itu berapa. Nah proses inilah, proses pengambilan, proses permintaan ini yang kita atur Pak. Kalau kami di situ, proses pengambilan atau permintaan belangko ini yang kita atur. Kita setting bagaimana supaya ketersediaan di kantor itu tidak defisit Pak. Jadi seperti itu untuk berkaitan dengan belangko. Mungkin itu Pak Eri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis, cukup. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jerry. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Pak Muhammad Yusuf dari Kemenpan RB. Di tengah aja Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak kayaknya nggak betah naik panggung nih Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis tadi sudah mempresentasikan. Cuma tadi mungkin ada yang belum sempat ya Pak dipresentasikan sama Bapak. Kebetulan kami sudah dapat bahan paparannya. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan capaian indeks kepuasan masyarakat Pak. Kalau yang di paparan Bapak ini ada kecenderungan turun Pak dari IKM-nya. Nah, apakah terus relevansi nih Pak antara inovasi yang dikembangkan dengan IKM yang dihasilkan Pak? Apakah terus kemudian masyarakat menjadi nggak nyaman nih dengan adanya inovasi tersebut? Karena tadi lihat angka IKM-nya turun atau seperti apa Pak? Kenapa nilai IKM-nya tadi terus kemudian menjadi turun? Yang kedua, mungkin nanti dijawab singkat aja Pak, perubahan signifikannya apa Pak? Yang terus kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat yang tentunya ada data yang bisa mendukung Pak apa yang Bapak sampaikan terkait dengan perubahan signifikan itu aja Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Pertama berkaitan dengan IKM, indeks kepuasan masyarakat. Kami itu memang turunnya kenapa? Karena dikarenakan pada saat di awal Pak, IKM yang baru yang kita menggunakan aplikasi sumber daya dari bagian organisasi. Nah itu kita prosesnya di situ, awalnya kita manual, kemudian karena ini baru dari mereka, pertanyaannya pun tidak bisa dirubah oleh mereka. Contoh satu saja pertanyaan, di situ ada pertanyaan yang begini, bagaimana dengan tarif yang dikenakan kepada saudara? Hasil survei seperti itu Pak, pertanyaan survei seperti itu. Jawabannya adalah bagus, kurang bagus, nah padahal kita gratis Pak. Jadi masyarakat itu ambigu soal itu. Nah, jadi masyarakat kebingungan sebenarnya soal itu karena itu tidak bisa diubah oleh bagian organisasi. Itu salah satu saja Pak. Itu salah satu pertanyaan yang mungkin di kita sebenarnya tidak pas tetapi tetap dikoneksikan oleh bagian organisasi berkaitan dengan indeks kepuasan masyarakat atau survei kepuasan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, ini dilepas Pak. Ini proses baru. Ini proses baru, survei ini baru dilepas dibuka sepenuhnya oleh bagian organisasi. Jadi masyarakat yang melakukan survei itu masih pada proses bingung Pak. Yang ketiga adalah kami menaruh survei itu adalah di posisi awal Pak. Sebelum proses itu berlanjut, masyarakat harus melakukan survei dulu. Jadi masyarakat survei dulu terhadap kepuasan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relevan, itu masyarakat melakukan surveinya terdahulu, baru mereka melakukan proses. Kenapa dibalik? Karena kami pengen Pak, kami betul-betul harus mendapatkan survei masyarakat terhadap proses
parak acil ini, online ini. Nah, mungkin di situ Pak, ini juga mungkin jadi pertimbangan kami ke depan. Kenapa itu harus ditaruh di depan? Karena begini, kalau kita taruh di belakang, mereka tidak akan melakukan survei, Pak. Ketika proses itu selesai, mereka close, Pak. Selesai. Akhirnya tidak ada survei. Nah, makanya ini masih kami pertimbangkan, diskusikan dengan bagian organisasi, mana yang tepat, pada posisi mana. Nah, mungkin karena di depan mereka buru-buru dan lain sebagainya, yang penting mereka pengen cepat masuk pada proses pembuatan admin doc itu, Pak. Kemudian yang kedua, yang sulit Pak ya tadi ya, perubahan signifikan. Ada dua Pak. Pertama adalah pelayanan itu sendiri kepada masyarakat. Kita bisa melihatnya dari tumpukan yang ada di UPT maupun di kantor di Dukcapil. Kita merasa bahwa itu perubahan yang sangat-sangat signifikan. Kemudian yang kedua, proses ini 1 kali 24 jam dengan persyaratan lengkap. Nah, proses ini kalau masih tatap muka tentunya ada beberapa hal yang bisa kita dinegosiasikan dan sebagainya. Tapi ketika sistem ini, maka dia sudah terbaca dengan jelas, Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah main e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya, itu sama Pak, hampir sama. Polanya hampir sama. Setiap yang kita lakukan sampai di mana itu akan kita informasikan. Notifikasi lewat handphone. Bisa permohonan Bapak sudah kami terima. Permohonan Bapak sudah sampai di sini. Permohonan Bapak silahkan di-download. Nah itu. Jadi informasi itu kita update terus ke masyarakat melalui tim operator dan verifikator. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Sudah cukup Pak Yusuf, silakan. Waktunya masih ada 1,5 menit. Silakan Pak Basuki. Silakan. Terima kasih. Pak Kadis, ya. Kalau kita melakukan inovasi itu kan biasanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya, atau kriteria. Pertama adalah terkait dengan keunikan. Yang kedua efisiensi, ketiga kebermanfaatan, keempat keberlanjutan. Nah, yang kelima adalah mudah diadopsi atau direfleksi. Kalau di pemerintahan ini berlaku, Pak. Karena kan di pemerintahan artinya kalau program kita ini direfleksi itu bagus gitu ya. Artinya tidak perlu orang lain mengeluarkan biaya umpamanya mengambil manfaat dari refleksi itu. Nah, kalau saya melihat dari inovasi Bapak ini, kalau dilihat dari anggaran ini Pak, anggarannya luar biasa nih. Tahun 2023 itu 1 miliar lebih ya. Betul Pak, anggaran untuk biaya inovasi ini. Ini nanti saya jelaskan Pak. Ya, makanya itu ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya begini Pak, ini ada kalimat terakhir pada tahun 2025 itu menjadi 900. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Baik, nah sekarang Pak, bagaimana nanti kalau misalkan ini anggarannya misalnya ya tidak berlanjut, karena di sini kan untuk melaksanakan program ini ada honor untuk para pelaksana. Ini kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih, mungkin singkat Iya. saya jawab pertanyaan pertama berkaitan dengan replikasi tadi ya Pak ya. Banyak Pak yang datang ke kita, kemudian saya pun sempat di kementerian diminta waktu itu untuk presentasi, tapi karena kebetulan jadwal tidak bisa waktu itu, akhirnya mereka pada datang Pak. Ya, kemudian yang sudah kita berperjanjian itu ada 2 saat ini. Pertama dari Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian 1 dari Hulu Sungai Tengah. Itu sudah kita lakukan perjanjian dengan mereka berkaitan dengan proses itu Pak. Kemudian yang kedua, tadi ya, lupa. Anggarannya Pak, anggarannya. Oh ya, anggaran Pak, izin. Iya. Anggaran, kami membentuk ini tidak dengan anggaran kami. Yang pertama, kami kerjasama dengan Diskominfotik Pak. Semua server, pengadaan jaringan, kemudian pengadaan aplikasi itu semua dibuatkan oleh Dinas Kominfotik, Komunikasi dan Komunikasi. Itu mereka yang buat semua Pak. Termasuk pengadaan server, penempatan server di Kebun Duren, di pusat server itu termasuk mereka.
Nah kemudian yang kita itu hanya anggaran berkaitan dengan SPPD Pak. SPPD dalam daerah. Yang kedua anggaran berkaitan dengan alat cetak, sarpras. Itu yang kita siapkan. Nah kalau itu sudah tersedia tentunya kayak sarpras dan sebagainya tentunya di tahun-tahun berikutnya tidak Pak. Kami hanya menyiapkan adalah berkaitan dengan SPPD. Nah kalau misalnya tidak lagi diberikan anggaran berkaitan dengan SPPD, SPPD berkaitan dengan pengantaran Pak. Pengantaran berarti kalau memang tidak memungkinkan kali untuk proses pengantaran kan ada dua pilihan Pak. Satu pertama mereka bisa mengambil di UPT terdekat. Yang penting ini tetap berlanjut, proses ini tetap berlanjut. Silahkan mereka pilih di tempat atau UPT yang terdekat. Kalau misalnya pun itu tidak disediakan anggaran oleh pemerintah kota. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Bapak dari Dinas Dukcapil atas inovasinya Parak Acil Online. Kita foto bersama dulu ya Pak ya. Iya.